Hujan mengguyur malam itu seperti ingin membilas semua dosa yang pernah ada di rumah tua itu. Atap bocor. Dinding rapuh. Tapi bukan itu yang membuat Lili menggigil. Ia duduk di lantai beralas tikar tipis, lututnya dipeluk erat, dan tubuhnya bergetar bukan karena dingin, melainkan karena kenyataan pahit yang baru saja dilahapnya mentah-mentah. Ayah udah nggak punya pilihan lain. Li, suara serak itu terdengar dari balik asap rokok yang menebal di ruang tamu. Orang itu mau bayar utang kita. Tapi dia cuma mau satu hal. Lili tak menjawab. Ia hanya menunduk. Jantungnya berdegup kencang, memukul-mukul dadanya seperti ingin keluar dari kerangkeng daging. Ia tahu, ucapan ayahnya itu bukan sekadar ancaman atau amarah sesaat. Kali ini sungguh. Ayah jual aku? Suara Lili nyaris tak terdengar, seperti bisikan yang nyaris lenyap di telan hujan. Bukan jual, Li. Ini semacam ganti rugi, jawab lelaki parubaya itu, yang dulu ia panggil ayah dengan penuh kasih, kini tak lebih dari bayang samar seorang pecundang. Dia cuma minta kau ikut dia. Nggak macam-macam. Hidupmu bahkan bakal lebih enak. Lebih enak. Kata itu menamparnya. Lebih enak menurut siapa? Lelaki kaya yang menganggap perempuan seperti barang hiburan? Atau ayahnya yang menganggap anak perempuan bisa ditukar dengan uang dan kelonggaran utang? Lili ingin marah, ingin berteriak, ingin membalik meja reot di depannya dan menampar wajah ayahnya. Tapi ia tak punya tenaga untuk itu. Dunia terlalu kejam untuk dirinya yang sudah habis-habisan mencoba bertahan hidup. Dan malam itu, ia sadar, tidak ada lagi yang bisa ia pertahankan. Adrian Mahendra berdiri di depan mobil hitamnya. Jas mahal membungkus tubuh tinggi dan tegapnya. Rambutnya disisir rapi ke belakang, rahangnya tegas, dan tatapannya tajam seolah bisa membelah seseorang hanya dengan pandangan. Ia tidak berkata banyak ketika ayah Lili menyerahkan gadis itu padanya. Hanya satu kalimat yang ia ucapkan sambil menatap mata Lili. Mulai malam ini, kamu milikku. Lili ingin melawan, tapi ia hanya diam. Di belakangnya, ayahnya menunduk, seperti anjing yang baru saja menjual anaknya demi sepotong tulang. Lili melangkah masuk ke mobil, tak menoleh lagi. Ia tahu, sejak malam itu, hidupnya bukan miliknya. Mobil melaju menembus gelapnya malam Jakarta. Lili duduk diam di bangku belakang, tangannya mengepal, rahangnya mengeras. Ia menatap keluar jendela, tapi pikirannya melayang ke masa lalu ke wajah ibunya, ketawa yang dulu mengisi rumah itu sebelum semuanya hancur. Ibunya meninggal 5 tahun lalu. Katanya jatuh dari tangga. Tapi Lili tahu, ada yang tidak beres. Luka di pelipis ibunya terlalu dalam untuk sekadar jatuh. Dan malam itu, satu-satunya orang dewasa di rumah adalah seorang pria asing yang mengaku rekan bisnis ayahnya. Setelah kejadian itu, hidup Lili berubah total. Ayahnya semakin tenggelam dalam utang dan judi. Rumah itu semakin sepi, semakin busuk. Dan sekarang, ia dijual kepada seorang pria asing demi utang yang bahkan bukan ia buat. Mobil berhenti di depan rumah besar dengan gerbang hitam menjulang tinggi. 2 penjaga membukakan pintu, dan Adrian turun lebih dulu. Ia tak menunggu Lili. Ia berjalan lurus ke dalam rumah, dan Lili mengikuti seperti boneka tanpa tali. Rumah itu mewah, luas, dingin. Lampu kristal menggantung di langit-langit, tangga spiral menjulang megah, dan aroma mahal menyelimuti udara. Tapi tidak ada kehangatan. Tidak ada tawa. Tidak ada manusia lain. Mulai malam ini, kamu tinggal di sini, kata Adrian tanpa menoleh. Kamar di lantai 2, sebelah kanan. Lili tidak menjawab. Ia hanya mengangguk pelan. Peraturan pertama, jangan pernah bertanya. Ia menatap Lili sejenak, lalu berbalik dan menghilang ke lorong lain. Dan malam itu, Lili sendirian di kamar besar beraroma bunga lavender. Ia duduk di tepi ranjang empuk, memandangi langit-langit putih, dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menangis. Bukan karena takut, tapi karena dendam yang lama terkubur mulai hidup kembali. Hari-hari berikutnya berlalu dalam keheningan yang memekakan. Adrian jarang ada di rumah, dan jikapun ada, ia hanya bicara seperlunya. Lili seperti hantu yang menghuni istana kosong. Tidak dilukai tapi juga tidak dihargai. Ia makan sendiri, tidur sendiri, dan mengisi waktu dengan membaca buku atau mengamati rumah besar itu. Tapi diam-diam, Lili mulai mencatat setiap langkah Adrian.
Setiap jam kepulangan. Setiap telepon yang ia angkat dengan suara tertahan. Ia tahu, lelaki itu menyimpan sesuatu. Dan ia yakin, Adrian tidak membeli dirinya hanya untuk memuaskan nafsu. Ada sesuatu di balik itu. Dan Lily harus tahu. Satu malam, Lily duduk di balkon kamarnya. Angin malam menyibakkan rambutnya, dan pikirannya mengembara ke masa lalu. Ia menggenggam liontin tua yang tergantung di lehernya, satu-satunya peninggalan ibu. Di dalamnya ada foto kecil mereka berdua, dan satu catatan kecil bertuliskan nama, TM. Ia tidak tahu siapa itu. Tapi sejak kecil, ibunya sering menyebut nama itu sambil menangis. Dan Lily yakin, nama itu ada hubungannya dengan kematian ibunya. Sekarang, ia berada di rumah seorang Mahendra. Dan TM, bisa saja Tio Mahendra, ayah Adrian. Jika benar, maka takdir telah mempertemukannya dengan keluarga yang sama yang mungkin telah menghancurkan hidupnya. Dan jika benar, maka Tuhan sedang memberinya jalan untuk membalas semua luka yang telah ia telan selama bertahun-tahun. Adrian menatap Lily dari kejauhan malam itu. Ia berdiri di balik kaca ruang kerja di lantai bawah, memandangi gadis itu yang duduk diam di balkon. Ia tahu, Lily bukan gadis biasa. Tatapan matanya bukan tatapan ketakutan. Ada api di sana. Api yang sangat dikenalnya, api yang sama yang pernah ia lihat di cermin bertahun-tahun lalu. Adrian membeli Lily bukan karena nafsu. Bukan juga karena kasihan. Ia hanya ingin tahu bagaimana rasanya memiliki sesuatu, seseorang, yang tak akan meninggalkannya begitu saja. Tapi ia lupa bahwa perempuan pun bisa menyimpan dendam. Dan kini, ia mulai ragu. Apakah keputusan membawanya ke rumah ini adalah awal dari kehancuran baru? Ia memejamkan mata. Di benaknya, terputar lagi wajah ibunya yang pucat, tergantung di langit-langit rumah lama mereka. Ibunya mati dengan surat perpisahan yang tak pernah selesai ditulis. Dan sejak saat itu, Adrian tahu, cinta adalah racun. Dan perempuan adalah biangnya. Tapi Lily, berbeda. Atau jangan-jangan, ia hanya belum tahu sisi tergelap gadis itu? Waktu terus berjalan. Hubungan Lily dan Adrian tidak membaik, tapi juga tidak memburuk. Mereka hidup berdampingan, seperti dua bayangan di satu rumah besar. Tidak ada sentuhan, tidak ada cinta. Hanya ada rahasia, dendam, dan rasa penasaran yang makin hari makin menekan dada. Sampai akhirnya, suatu malam, Lily memberanikan diri membuka laci meja kerja Adrian yang dibiarkan terbuka. Di dalamnya, ada map merah tua dengan tulisan, Confidential Mahendra Family Archive. Tangannya gemetar. Hatinya berdegup kencang. Ia tahu, jika ia membuka itu, hidupnya tidak akan sama lagi. Dan ia membukanya. Sudah 3 minggu Lily tinggal di rumah itu, dan ia belum sekalipun benar-benar merasa hidup. Hari-harinya diisi dengan rutinitas bisu yang berjalan tanpa jiwa. Makan pagi sendirian di meja panjang yang terlalu mewah untuk seorang diri. Menyusuri lorong-lorong sepi yang dinginnya seperti membekukan isi dada. Dan tidur di ranjang empuk yang tetap terasa keras, karena hatinya tak pernah benar-benar bisa beristirahat. Ia tidak boleh keluar. Tidak ada akses ponsel. Tidak bisa menghubungi siapapun. Satu-satunya orang yang rutin ia temui adalah seorang pembantu parubaya bernama Bu Murni yang mengurus segala kebutuhan rumah tangga tanpa banyak bicara. Bahkan senyumnya terasa seperti formalitas belaka, bukan kehangatan yang tulus. Adrian? Lelaki itu lebih sering tidak terlihat. Ketikapun mereka bertemu, hanya 1-2 kata yang terlontar, dan selebihnya adalah tatapan yang menggantung. Ada dinding besar di antara mereka, lebih tinggi dari gerbang rumah yang menjulang, dan lebih tebal dari marmer lantai ruang tamu. Lily sadar, dirinya hanya dipajang di rumah itu. Entah untuk apa, entah sampai kapan. Tapi ia tidak berniat menunggu takdir. Ia mengamati, mencatat, dan diam-diam merancang sesuatu. Ia mulai membuka buku-buku tua di perpustakaan rumah. Menelusuri dokumen-dokumen lama yang tersimpan di rak yang tidak dikunci. Ia sedang menyusun potongan puzzle. Tentang Adrian. Tentang keluarganya. Tentang luka masa lalu yang pasti menjadi alasan di balik semuanya. Namun semuanya berubah hari itu ketika suara tawa asing menggema dari ruang tamu. Lily yang tengah duduk membaca di perpustakaan, sontak berdiri. Suara itu bukan dari Bu Murni. Suara perempuan muda, tajam, manja,
dan jelas terlalu percaya diri untuk rumah yang biasanya sesunyi kuburan. Dengan langkah pelan, ia keluar dari ruang baca dan menuruni tangga. Pandangannya langsung tertumbuk pada sosok perempuan bergaun merah marun, tinggi semampai, berambut ikal dan bermata tajam. Perempuan itu tengah berdiri sangat dekat dengan Adrian, terlalu dekat untuk ukuran teman lama. "Dan siapa ini?" tanya perempuan itu sambil melirik Lily dari ujung mata, senyumnya dingin. Lily tidak menjawab. Adrian juga tidak langsung berkata apa-apa. Ia hanya menoleh, menatap Lily sejenak, lalu menjawab enteng, "Asisten rumah." Lily mengerutkan kening. Ia tahu Adrian sedang menyembunyikan identitas dirinya. Tapi kenapa? Apakah ia malu? Atau karena perempuan di depannya ini memiliki posisi istimewa? "Oh, baiklah," ujar si perempuan sambil melenggang mendekat. "Aku Rani, teman lama Adrian. Atau, lebih tepatnya, mantan tunangan." Kata, mantan tunangan, diucapkan dengan nada yang sengaja ditekan, seperti ingin memastikan bahwa Lily mendengarnya. Dan ia memang mendengarnya. Jelas. Lily mengangguk sopan. "Lily." Rani mengedarkan pandangan ke seluruh ruang tamu, lalu tersenyum miring. Rumah ini masih seperti dulu. Mewah tapi dingin. "Sayang, tidak ada yang berubah. Ya, Adrian." Adrian hanya membalas dengan senyum hambar. Tapi dari sorot matanya, Lily menangkap sesuatu. Kekesalan, ketegangan, ketidaksukaan yang ia sembunyikan di balik ekspresi datarnya. Hari itu, Rani tidak hanya singgah. Ia menghabiskan hampir sepanjang siang di rumah itu. Makan siang bersama Adrian, tertawa di ruang tamu, dan bahkan sempat meminta tur keliling rumah, meski jelas-jelas sudah hafal isi bangunan itu. Lily memilih menjauh. Ia mengamati dari jauh, dan perlahan menyusun hipotesis baru. Rani bukan hanya gangguan. Ia adalah bagian dari masa lalu Adrian yang belum selesai. Malam harinya, ketika Adrian pulang dari mengantar Rani keluar, Lily memberanikan diri membuka suara. "Kau tidak bilang kalau dia mantan tunanganmu." Adrian menoleh, menatap Lily dengan dingin. "Kenapa? Kau peduli?" Lily terdiam sejenak. "Tidak. Aku hanya ingin tahu siapa yang berkeliaran di rumah ini. Karena kalau aku yang melangkah keluar gerbang, kau bisa marah besar." Adrian melangkah mendekat, berdiri di hadapan Lily. "Dia tidak tinggal di sini. Kau iya. Itu bedanya." Lily menatap balik, tak gentar. "Tapi aku tidak bebas. Ini rumah emas, tapi bagiku penjara." Adrian tertawa kecil. Getir. "Kau pikir aku bebas? Rumah ini juga penjara, Lily. Bedanya, aku memilihnya." Lily terdiam. Ada nada luka dalam suara itu. Untuk pertama kalinya, ia mendengar Adrian berkata jujur, walau hanya sepotong. Dan itu cukup untuk mengguncang hatinya. Sedikit. Hari-hari berikutnya, kehadiran Rani semakin sering. Ia datang tanpa diundang, bersikap seolah rumah itu miliknya, dan kerap memberi komentar menyakitkan yang ditujukan pada Lily meski selalu dibungkus senyum manis. Lily tetap diam. Tapi diamnya bukan karena kalah. Ia sedang mengumpulkan informasi. Dari gaya bicara Rani, ia mulai mencium aroma pengkhianatan. Seolah Rani tahu sesuatu yang ingin ia tutupi. Seolah hubungan mereka dulu bukan hanya tentang cinta, tapi juga tentang luka. Dan Lily menemukan celah itu. Malam itu, ia menyelinap ke ruang kerja Adrian lagi. Kali ini dengan lebih hati-hati. Ia tahu, Adrian memiliki kebiasaan menyimpan file duplikat di brankas kecil di belakang lukisan besar di dinding. Ia pernah melihatnya tanpa sengaja minggu lalu, saat Adrian lupa mengunci kembali. Dengan degup jantung yang cepat, Lily membuka brankas itu. Tangannya menggigil, tapi tekadnya membaja. Ia menemukan folder lain, berwarna hitam. Di dalamnya, ada salinan surat perjanjian, kontrak bisnis, dan satu foto yang membuat darahnya membeku. Foto Rani bersama seorang pria tua Tio Mahendra, ayah Adrian. Dan di belakang foto itu, tertulis, keterlibatan Rani dalam investasi gelap. Bukti untuk penyelidikan internal. Lily menutup map itu perlahan. Kepalanya berputar. Jadi selama ini, Rani adalah salah satu alasan kehancuran keluarga Adrian? Saat Lily hendak mengembalikan dokumen ke tempat semula,
Suara langkah kaki terdengar di luar pintu. Dek! Pintu terbuka. Adrian berdiri di ambang, menatap Lily dengan sorot mata tak terbaca. Apa yang kau lakukan? Lily menegakkan tubuh, menatap Adrian dengan berani. Aku ingin tahu siapa sebenarnya musuhmu. Karena aku bukan boneka yang bisa kau simpan di rak tanpa tahu permainan apa yang sedang kau mainkan. Adrian mendekat, langkahnya tenang tapi mengancam. Kau tidak tahu konsekuensi membuka masa lalu orang. Aku juga punya masa lalu, Adrian, balas Lily, nadanya tajam. Dan seseorang di keluargamu juga terlibat di sana. Mungkin ini takdir. Tapi aku tidak akan tinggal diam. Keduanya saling menatap. Ketegangan memenuhi udara. Tapi dalam sorot mata mereka, ada sesuatu yang lain. Api. Gairah yang belum diberi nama. Luka yang belum diungkapkan. Kalau kau benar-benar ingin tahu siapa aku, ujar Adrian lirih. Siap-siap. Karena jawabannya tidak akan membuatmu simpati. Lily menelan ludah. Ia tahu ia sedang bermain api. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak ingin mundur. Ia tidak lagi hanya ingin membalas dendam. Ia ingin tahu, apakah laki-laki itu, yang awalnya hanya membeli dirinya karena luka, sebenarnya juga tersesat dalam perasaan yang tak pernah ia izinkan tumbuh? Dan dalam hatinya yang paling dalam, Lily mulai takut. Takut karena ia mulai peduli. Hujan mengguyur kota seperti hujan dendam dari langit yang marah. Lily berdiri di balik jendela besar lantai 2, memandangi titik-titik air yang berlomba turun. Di luar sana, gemuruh guntur sesekali menggelegar, seakan hendak mengingatkan bahwa alam pun tahu, ada yang tak beres dalam dunia yang sedang ia jalani. Sejak menemukan dokumen rahasia di ruang kerja Adrian, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Setiap tatapan Adrian padanya kini terasa seperti teka-teki. Kadang ada dingin, kadang ada luka, kadang ada sesuatu yang tak ingin ia akui. Tapi malam itu, pintu masa lalu tiba-tiba terbuka dengan kejamnya. Sebuah nama yang sudah lama ia kubur muncul kembali dalam hidupnya. Rangga. Rangga, lelaki yang dulu pernah menjanjikan dunia dan seisinya. Rangga, satu-satunya orang yang dulu membuat Lily percaya cinta bisa menyelamatkan. Tapi juga lelaki yang pertama kali mengkhianatinya, membiarkan Lily jatuh tanpa pernah menoleh. Ia telah menghilang bertahun-tahun. Tapi kini ia kembali. Tiba-tiba, di saat Lily bahkan belum menyembuhkan luka yang ditinggalkannya. Pertemuan itu tidak disengaja atau mungkin disengaja oleh semesta. Lily sedang menemani Bu Murni berbelanja kebutuhan dapur di toko organik langganan Adrian yang terletak tidak jauh dari rumah. Meski dilarang keras keluar sendiri, hari itu Adrian pergi dinas keluar kota, dan Lily nekat memanfaatkan celah. Ia sedang memilih sayuran saat sebuah suara menghentikan langkahnya. Suara yang tidak asing, tapi terlalu lama tidak terdengar hingga sempat ia lupakan. Lily. Tubuhnya membeku. Tangannya gemetar pelan saat perlahan ia menoleh. Rangga berdiri di sana, mengenakan jaket kulit hitam, rambutnya sedikit lebih panjang dari terakhir kali ia lihat. Tatapannya masih sama, tajam dan penuh percaya diri. Tapi di balik itu, ada rasa bersalah yang tak bisa disembunyikan. Rangga, lirih Lily, hampir seperti bisikan. Mereka berdiri dalam diam selama beberapa detik sebelum akhirnya Rangga mengajak bicara lebih jauh. Ia tidak memaksa. Ia hanya memberikan sebuah kartu nama dengan tulisan tangan di belakang, "Temui aku di tempat biasa. Ada hal yang harus kamu tahu." Lily nyaris merobek kertas itu di tempat. Tapi malamnya, rasa ingin tahunya menang. Ia tahu tempat yang dimaksud Rangga, sebuah kedai kecil di pinggiran kota, tempat mereka dulu sering bertemu diam-diam saat masih sama-sama remaja. Dan di sanalah Lily duduk malam itu, mengenakan hoodie besar dan masker agar tidak dikenali. Hujan masih turun, dan kabut memenuhi kaca jendela kedai. Rangga menunggu di sudut ruangan, wajahnya tampak sedikit lelah tapi sorot matanya tetap fokus. Saat Lily duduk di hadapannya, ia tidak langsung bicara. Ia hanya mengeluarkan sebuah foto dari dompetnya dan meletakkannya di atas meja. Ini foto terakhir ibumu sebelum dia meninggal. Lily menatap foto itu dengan napas tercekat. Ibunya berdiri di depan rumah tua mereka, wajahnya tampak cemas. Di sudut foto, ada bayangan mobil hitam yang dikenalnya sangat baik, mobil ayah Adrian. Ini bukan kecelakaan, Li, ujar Rangga pelan.
Aku tahu kamu mengira ibumu meninggal karena tertabrak mobil saat hendak menyelamatkan seekor anak kucing. Tapi itu tidak sesederhana itu. Lili mengangkat wajahnya, rahangnya menegang. Apa maksudmu? Rangga menarik napas panjang. Aku menyelidiki. Setelah kamu menghilang waktu itu, aku mencoba memperbaiki semuanya. Termasuk menebus kesalahan terbesarku padamu. Dan dari orang dalam yang masih loyal pada ayahmu ya, aku tahu ayahmu tidak sepenuhnya bersih. Aku dapatkan informasi kalau malam sebelum ibumu meninggal, dia sempat menerima ancaman. Ancaman untuk tidak membuka sesuatu. Sesuatu yang berkaitan dengan bisnis gelap dan keluarga Mahendra. Lili menggenggam tangannya di bawah meja. Dunia seolah berputar. Kau serius? Rangga mengangguk. Aku tidak punya bukti kuat. Hanya petunjuk. Tapi jika kamu mau membantu, aku yakin kita bisa bongkar semuanya. Dan kalau aku tidak mau? Tanya Lili tajam. Kalau kamu tetap bersama Adrian, jawab Rangga lirih, aku tidak bisa jamin kamu akan tetap netral. Dia berbahaya. Li, luka-lukanya terlalu dalam. Kamu mungkin tidak sadar, tapi kamu sedang bermain di antara bara api yang belum padam. Lili menahan napas. Ia ingin marah, tapi hatinya bingung. Ia tahu Rangga pernah menyakitinya, meninggalkannya, bahkan tak pernah mencarinya saat ia paling butuh. Tapi kenapa sekarang dia muncul dengan membawa kebenaran yang selama ini ia cari? Aku tidak percaya padamu, kata Lili akhirnya. Kau sudah kehilangan hak untuk memintaku percaya. Tapi kamu percaya pada Adrian? Tanya Rangga balik, tajam. Laki-laki yang membeli kamu dari ayahmu sendiri? Yang menyekapmu di rumah besar hanya untuk jadi alat permainannya? Lili tidak menjawab. Ia berdiri, meraih jaketnya dan melangkah keluar, meninggalkan foto dan luka lama di atas meja. Tapi kata-kata Rangga menempel erat di kepalanya. Berulang-ulang, seperti gema. Sepanjang jalan pulang, pikirannya kacau. Hujan masih turun, dan ia berjalan kaki sepanjang jalanan kecil, takut ketahuan naik taksi oleh Adrian. Ketika akhirnya sampai rumah, malam sudah larut. Rumah itu sunyi, gelap, dan entah kenapa, untuk pertama kalinya terasa benar-benar menakutkan. Dan saat ia membuka pintu kamarnya, Adrian sudah duduk di sofa, menatapnya dengan mata merah. Entah karena marah atau karena begadang. Kau dari mana? Suaranya tenang, tapi Lili tahu, badai sudah diambang. Aku hanya keluar sebentar, jawab Lili, berusaha tenang. Keluar? Adrian berdiri, melangkah mendekat. Dengan siapa? Apa yang kau cari di luar sana yang tidak bisa kau dapat di sini? Lili mendongak menatapnya. Kebenaran. Adrian terdiam. Mata mereka saling bertabrakan dalam keheningan. Aku bertemu Rangga, sambung Lili. Dan dia bilang kematian ibuku bukan kecelakaan. Dia bilang keluargamu terlibat. Adrian menatapnya lama. Lalu tiba-tiba menoleh, berjalan ke arah rak buku, menarik sebuah map hitam, dan melemparkannya ke meja. Kalau itu yang kau cari, baca. Aku tidak akan larang. Lili membuka map itu. Isinya lebih lengkap dari yang pernah ia temukan. Bukti transaksi. Surat ancaman anonim. Surat peringatan yang ditulis tangan ibunya. Bahkan foto-foto kecelakaan dari sudut yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Kenapa kamu menyimpannya? Tanya Lili pelan, tenggorokannya tercekat. Karena aku juga ingin tahu siapa yang membunuh ibumu, jawab Adrian. Dan karena aku tahu keluargaku lebih jahat dari yang kau kira. Lili menutup map itu perlahan. Tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus marah atau menangis. Tapi satu hal yang pasti, semuanya lebih rumit dari yang ia bayangkan. Dan di antara semua itu, satu hal lain yang juga tumbuh diam-diam rasa. Ia mulai menyukai Adrian. Entah sejak kapan, entah bagaimana caranya. Tapi perasaan itu mulai muncul, melawan logika, menantang luka. Dan itu membuatnya takut. Karena sekarang, ia bukan hanya berhadapan dengan dendam, tapi juga dengan hati sendiri. Dan hati seringkali lebih berbahaya dari peluru manapun. Pagi itu, Lili bangun lebih awal dari biasanya. Hujan semalam menyisakan embun di jendela kamar yang menghadap taman belakang. Aroma tanah basah masih menguar samar,
menyatu dengan udara dingin yang menyeruak dari celah-celah kaca. Tapi bukan udara pagi yang menggetarkan hatinya, melainkan pikiran yang sejak semalam tak berhenti berputar di kepalanya. Map hitam berisi dokumen tentang kematian ibunya masih tergeletak di bawah bantal. Ia membacanya berulang-ulang semalaman, berharap ada kalimat tersembunyi yang bisa memberinya jawaban lebih dari sekadar kecurigaan. Tapi semua tetap buram. Kecuali satu hal nama yang muncul dalam catatan tangan ibunya, Bu Liana. Mantan asisten rumah tangga keluarga mereka yang setia selama lebih dari 10 tahun. Perempuan tua berhati hangat yang dulu sering menyisir rambut Lili sambil menceritakan dongeng-dongeng Jawa sebelum tidur. Orang terakhir yang melihat ibunya sebelum kecelakaan itu terjadi. Lili memutuskan hari ini ia akan mencari Bu Liana. Ia tidak tahu pasti di mana wanita itu sekarang, tapi terakhir kali yang ia dengar, Bu Liana pulang ke kampung halamannya di daerah Puncak setelah mengundurkan diri secara mendadak, beberapa minggu setelah pemakaman ibunya. Tak ada yang tahu alasan pasti kenapa ia tiba-tiba pergi, hanya kabar samar bahwa ia ingin menyepi. Dengan alasan hendak berkunjung ke makam ibunya, Lili berpamitan pada Adrian pagi itu. Pria itu hanya menatapnya lama sebelum akhirnya mengangguk. Sorot matanya tidak hangat, tapi juga tidak sepenuhnya dingin. Sejak percakapan tentang Rangga dan dokumen kematian ibunya, hubungan mereka menjadi datar tenang di permukaan, tapi penuh arus liar di bawahnya. Lili menyewa sopir pribadi atas nama Bu Murni Art yang selama ini mengawasinya atas perintah Adrian dan berpura-pura membawa oleh-oleh ke rumah keluarga. Tapi saat mobil mulai menjauh dari pusat kota, ia meminta sang sopir berhenti di sebuah minimarket dan masuk sebentar. Di sanalah ia diam-diam memesan ojek online dari ponselnya, dengan tujuan berbeda. Ketika sang sopir lengah, ia menyelinap keluar dari pintu belakang dan pergi dengan ojek ke arah yang ia tahu pernah disebutkan Bu Liana dulu, sebuah desa bernama Ciparigi. Perjalanan memakan waktu lebih dari 2 jam. Jalanan menanjak dan berkelok, melewati perkebunan teh dan rumah-rumah sederhana yang berjajar di lereng bukit. Akhirnya, ojek berhenti di depan rumah kayu tua yang atapnya ditumbuhi lumut. Seorang ibu setengah baya sedang menyapu halaman, menatap Lili dengan bingung. "Permisi, Bu. Saya mencari Bu Liana. Benar ini rumah beliau?" Tanya Lili sambil menunjukkan foto lama. Perempuan itu berhenti menyapu. Wajahnya berubah, seperti baru saja melihat hantu. "Bu Liana? Mbak siapa ya?" Tanyanya curiga. "Saya. Lili anak Bu Rahayu. Dulu Bu Liana kerja di rumah saya. Kami dekat sekali." Perempuan itu menelan ludah, lalu menunduk. "Bu Liana sudah nggak tinggal di sini, Mbak." Lili menahan napas. "Pindah kemana?" Perempuan itu ragu menjawab, lalu akhirnya mengangguk kecil, mengisyaratkan agar Lili mengikutinya masuk ke dalam. Di ruang tamu yang sederhana, ia menuangkan teh panas dan duduk dengan gelisah. Sebulan yang lalu, ada 2 orang lelaki datang malam-malam. Wajah mereka galak. Mereka nyari Bu Liana. Nggak tahu apa yang dicari, tapi sejak itu Bu Liana panik. Besoknya, dia pergi buru-buru. Katanya numpang di rumah saudara jauh di Subang. Tapi saya curiga. Soalnya, saya sempat lihat salah satu lelaki itu bawa pistol kecil di pinggangnya. Lili membeku. "Bu Liana ninggalin surat buat saya. Kalau suatu hari ada yang nyari, suruh berhati-hati. Yang kamu anggap keluarga, belum tentu menganggapmu sama," katanya begitu. Lili menelan ludah. Suaranya serak ketika bertanya, "Apakah saya bisa lihat surat itu?" Wanita itu menggeleng pelan. "Maaf, Mbak. Suratnya dibakar waktu ada orang ketiga datang seminggu lalu. Dia ngaku wartawan, tapi saya takut. Saya bakar surat itu malamnya." Lili menggenggam lututnya erat. Keringat dingin mulai mengalir di pelipis. Ada yang sengaja menghapus jejak. Ada yang tidak ingin Bu Liana bicara. Setelah berpamitan dan meminta nomor saudara jauh Bu Liana yang kemungkinan bisa dihubungi, Lili kembali turun ke kota. Tapi perasaannya tidak tenang. Ia merasa dibuntuti. Sejak dari kedai teh di perbatasan desa, seorang pria bertopi hitam tampak terus mengikuti dari kejauhan. Di sebuah lampu merah, Lili sengaja turun, berpura-pura menelpon, dan berbelok ke gang sempit. Tapi pria itu ikut. Langkahnya makin cepat. Ketika Lili masuk ke sebuah warung kecil dan berpura-pura membeli rokok, pria itu lewat sambil menyipitkan mata, seolah menghafal wajahnya. Lili gemetar saat kembali ke mobil.
Kali ini, ia menyuruh sopir langsung mengarah ke rumah. Ia sudah cukup mendapat bukti bahwa ada sesuatu yang lebih besar sedang bersembunyi di balik kematian ibunya. Dan seseorang sedang memastikan agar rahasia itu tetap terkubur. Malamnya, Lily berdiam diri di balkon kamar. Angin membawa dingin yang menusuk. Dalam diam, ia mendengar langkah kaki mendekat. Adrian, kenapa kamu bohong soal ke makam ibu? Tanyanya tanpa basa-basi. Lily tidak menjawab. Kamu pikir aku nggak tahu kamu ke puncak? Kamu pikir aku nggak pasang pelacak di dompet kamu? Lily menoleh cepat. Matanya melebar. Aku tidak ingin kamu celaka. Lily. Suara Adrian kali ini pelan, tapi syarat tekanan. Kamu tidak tahu siapa yang sedang kamu lawan. Kalau begitu katakan siapa? Desis Lily. Katakan apa yang kamu sembunyikan. Adrian. Katakan siapa yang membunuh ibuku. Adrian menatapnya lama. Napasnya berat. Tapi ia tidak menjawab. Ia hanya berbalik, melangkah pergi, dan meninggalkan Lily dalam diam yang lebih menyakitkan daripada teriakan. Malam itu, Lily menangis tanpa suara. Di rumah emas ini, ia bukan ratu. Ia tahanan. Dan kini, ia tak hanya bertarung dengan dendam dan luka, tapi juga dengan waktu karena ia tahu, jika terlalu lama, kebenaran bisa lenyap bersama saksi yang menghilang. Udara di rumah tua itu masih menyimpan aroma kenangan. Debu dan waktu bergandengan tangan di setiap sudut, menyelimuti perabotan dan dinding yang mulai mengelupas. Lily berdiri di tengah ruang tamu, memandangi foto ibunya yang sudah mulai pudar warnanya di atas meja. Rumah ini kosong sejak kepergian almarhumah. Tak ada yang berani menjualnya. Seolah siapapun di keluarganya tahu bahwa dinding-dinding ini menyimpan sesuatu yang belum selesai. Dengan hati-hati, Lily melangkah ke kamar ibunya. Ia membuka lemari, menyentuh kain-kain lama yang masih menggantung rapi, seolah pemiliknya masih akan kembali kapan saja. Jemarinya menyisir bagian belakang lemari, mencari apapun yang tersembunyi. Ia ingat cerita Buliana dulu, bahwa ibunya pernah menyimpan buku harian, namun tak pernah membiarkan siapapun menyentuhnya. Lily menggeser tumpukan kotak sepatu di bawah lemari, lalu menarik lantai kayu yang tampak ganjil. Di sanalah ia menemukannya sebuah buku bersampul coklat tua. Kulitnya mengelupas, tali penutupnya rapuh. Ia membuka perlahan, dan aroma khas kertas tua menguar pelan, seperti suara bisikan dari masa lalu. Setiap halaman berisi tulisan tangan ibunya, rapi tapi penuh tekanan. Kata-katanya mencurahkan kegelisahan yang tak pernah disuarakan. Tentang suaminya yang berubah, tentang malam-malam yang penuh tangis diam-diam, tentang rahasia yang tak pernah bisa ia bagi. Tapi yang membuat Lily terpaku adalah satu nama yang berulang kali disebut dalam setiap lembarannya. TM. Awalnya samar. Tapi makin jauh Lily membaca, makin terang keterkaitan nama itu dengan sesuatu yang besar. Ada kalimat seperti, aku tahu ini salah, tapi TM selalu datang di saat aku paling rapuh. Dan, jika kelak Lily tahu siapa ayah aslinya, mungkin ia akan membenciku selamanya. Jantung Lily berdetak lebih cepat. TM bukan sekadar sahabat atau kenalan ibunya. Lelaki ini penting. Lelaki ini bisa jadi alasan dari semua luka yang berakar terlalu dalam. Ia membuka halaman terakhir, yang ditulis 2 hari sebelum kematian ibunya. Kalimat itu membuat tubuh Lily menggigil. Aku tidak kuat lagi menyimpan ini. Jika sesuatu terjadi padaku, mohon lindungi Lily. TM pasti tahu. Tapi dia terlalu pengecut untuk mengakuinya. Lily menutup buku itu dengan tangan gemetar. Matanya menatap kosong ke dinding seolah berharap menemukan jawaban tertulis di sana. Ia tahu siapa TM itu. Hanya ada satu nama yang cocok. Tio Mahendra, ayah Adrian. Sore itu, rumah Adrian terasa lebih gelap dari biasanya. Hujan baru saja reda, tapi langit masih muram. Lily berjalan cepat menuju ruang kerja Adrian. Pria itu sedang duduk di balik meja, menatap layar laptop, tanpa menyadari kehadirannya. Aku tahu siapa TM, ucap Lily tanpa basa-basi. Adrian mengangkat wajah, ekspresinya tak berubah. TM yang disebut berkali-kali di buku harian ibuku. Aku tahu itu Tio Mahendra, ayahmu. Adrian terdiam. Rahangnya mengeras. Tapi tidak ada keterkejutan di matanya. Itu yang membuat Lily semakin yakin. Kau sudah tahu? Tanyanya tajam. Apa yang kamu mau, Lily?
Lily mendekat. Aku ingin tahu kebenaran. Ibuku menulis bahwa TM selalu datang saat ia rapuh. Bahwa mungkin aku bukan anak ayahku. Adrian berdiri perlahan. Dan kamu pikir ayahku yang membunuh ibumu? Lily tidak menjawab. Tapi sorot matanya cukup jelas. Adrian tertawa pendek. Dingin. Kamu tahu kenapa aku beli kamu dari ayahmu? Karena aku pikir kamu sama busuknya dengan ibumu. Tamparan itu tidak terdengar, tapi menusuk sampai ke tulang. Lily menahan napas. Aku dulu kecil saat ibuku menangis tiap malam karena ayahku mulai jarang pulang. Aku melihatnya hancur. Lalu suatu hari, ibumu datang ke rumah. Mereka bilang mau bahas pekerjaan. Tapi aku tahu, sejak itu, ayahku makin jauh dari kami. Lalu ibumu tiba-tiba hamil, dan semua orang berpura-pura tidak tahu. Suara Adrian mulai bergetar. Ia bukan marah. Ia terluka. Setelah ibumu mati, aku berharap semua selesai. Tapi ternyata kamu datang. Dengan wajah penuh tanya, seolah semua dunia ini utang penjelasan padamu. Karena dunia memang utang penjelasan padaku. Adrian, balas Lily akhirnya. Suaranya meninggi. Ibuku tidak pantas mati begitu. Dan kalau benar aku anak Tio Mahendra, lalu aku dan kamu, kita. Jangan teruskan. Potong Adrian cepat. Aku tidak peduli siapa kamu. Tapi satu hal yang harus kamu tahu. Kau datang ke rumah ini karena aku biarkan. Bukan karena kau pantas. Lily mundur selangkah. Dadanya sesak. Kau bilang aku busuk. Tapi lihat dirimu sendiri. Adrian. Kau membeli perempuan hanya untuk membalaskan luka masa lalu. Kau menjebakku dalam rumah ini tanpa hati, tanpa belas kasihan. Kau pikir aku tidak tahu? Kau pikir aku tidak lihat semua rekaman CCTV yang kau perintahkan mereka pantau 24 jam? Kau pikir aku tidak sadar kamu menaruh pelacak di dompetku? Adrian menatapnya dalam. Ada api dan luka sekaligus di matanya. Seolah semua yang selama ini ia tahan, kini pecah perlahan. Aku melakukan itu karena aku takut, katanya lirih. Lily tercekat. Aku takut kehilangan kendali. Takut bahwa aku mulai peduli. Untuk pertama kalinya, suara Adrian terdengar seperti manusia. Bukan majikan, bukan eksekutor dendam. Tapi pria yang kelelahan memikul sesuatu yang tak pernah ia pilih. Tapi kau, terus menggali masa lalu. Terus mencari-cari luka yang bahkan sudah membusuk. Kau menyeret kita ke dalam jurang yang aku coba hindari. Lily menangis. Tapi bukan karena takut. Melainkan karena ia mulai melihat sisi Adrian yang lain. Sisi yang rapuh, yang dipenuhi luka tak bernama. Luka yang tumbuh sejak kecil. Yang diwariskan diam-diam dari ayah kepada anaknya. Malam itu, mereka duduk di dua sisi ruangan. Diam dalam sunyi yang tidak nyaman. Tak ada pelukan. Tak ada pengakuan cinta. Hanya dua manusia yang saling membenci, tapi perlahan saling memahami bahwa mereka sama-sama rusak. Ketika Lily masuk ke kamarnya, ia menatap cermin lama. Wajahnya terlihat asing. Ia bukan lagi gadis polos yang dijual ayahnya karena uang. Ia bukan pula gadis yang hanya haus balas dendam. Ia adalah wanita yang berdiri di tengah badai, mencari nama untuk luka yang bahkan ibunya tak sempat jelaskan. Dan ia tahu, besok ia harus melangkah lebih jauh. Karena masa lalu belum selesai. Dan mungkin, tidak akan pernah benar-benar selesai. Pagi itu, rumah Adrian terasa lebih sunyi dari biasanya. Tidak ada suara langkah kaki pelayan. Tidak ada denting sendok dan cangkir dari dapur. Bahkan suara detak jam dinding pun terasa mengganggu dalam diam yang menggantung. Lily duduk sendirian di balkon, memeluk lututnya. Angin berhembus pelan, membelai helaian rambut yang tak sempat ia rapikan sejak semalam. Matanya sembab, tapi ia tak menangis lagi. Ada batas di mana air mata berhenti karena terlalu lelah. Dan ia telah melewati batas itu sejak lama. Sejak pertengkaran terakhir dengan Adrian, mereka nyaris tak saling bicara. Rumah ini lebih menyerupai arena perang dingin. Tak ada ledakan, tapi ada rasa sesak yang tak terlihat. Setiap mereka saling berpapasan, hanya pandang mata tajam dan bisu yang menyelimuti. Namun yang membuat Lily tercekik bukan diam Adrian. Bukan kemarahan atau luka yang ia sembunyikan. Melainkan sesuatu yang lebih membingungkan. Perasaan aneh yang tumbuh dalam dirinya sendiri. Ia harusnya benci.
Harusnya muak pada pria yang membelinya, yang menjebaknya di rumah mewah bak penjara. Tapi kini, setiap kali ia mengingat sorot mata Adrian yang rapuh malam itu, pengakuan lirih bahwa ia takut mulai peduli, hatinya justru bergetar, bukan karena marah, melainkan karena simpati yang perlahan menjelma sesuatu yang lebih mengerikan. Rasa, "Kenapa kamu di luar?" Suara Adrian memecah keheningan. Lily menoleh cepat. Pria itu berdiri di pintu balkon, hanya mengenakan kaos hitam dan celana santai. Rambutnya berantakan. Matanya terlihat lelah, tapi tatapannya tajam seperti biasa. Lily tak menjawab. Ia kembali menatap langit. "Aku tak tahu kamu bisa diam selama ini. Biasanya kamu sudah mengomel tentang kopi yang terlalu pahit atau bunga yang tak kamu sukai di vas." "Aku lelah," jawab Lily akhirnya. Adrian melangkah pelan, lalu duduk di kursi seberangnya. Untuk beberapa saat, mereka diam. Angin kembali menyapa, menyelip di antara jeda kata yang tak pernah terucap. "Apa kamu percaya bahwa dua orang yang saling membenci bisa saling mencium?" tanya Lily tiba-tiba. Suaranya pelan, hampir seperti gumaman. Adrian tak langsung menjawab. Ia menatap Lily lama. Sorot matanya tak bisa ditebak antara bingung dan tertarik. "Aku tidak percaya," katanya. "Kecuali kalau benci itu cuma nama lain dari luka yang terlalu lama dipendam." Lily menoleh padanya. Mata mereka bertemu. Tak ada kehangatan di sana, tapi juga tak ada kemarahan. Hanya dua pasang mata yang penuh pertanyaan dan luka. "Aku tidak tidur semalam," kata Lily. "Aku juga. Karena kamu." Mungkin. Kejujuran mereka mencairkan sekat. Lily berdiri dan berjalan ke arah Adrian. Jarak mereka hanya beberapa inci. Napas mereka bertemu di udara. "Apa kau masih ingin aku di sini?" tanya Lily dengan suara serak. Adrian menatapnya. "Aku tak tahu. Kalau aku pergi sekarang, apa kamu akan menghentikanku?" Adrian berdiri. "Tidak." Jawaban itu seperti cambuk. Tapi sebelum Lily sempat melangkah, tangan Adrian meraih lengannya. Sentuhan itu dingin, tapi menyalakan sesuatu yang hangat di dalam dada. "Meskipun aku tidak akan menghentikanmu, bukan berarti aku ingin kamu pergi." Mereka saling menatap lagi. Tapi kali ini berbeda. Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Hanya sisa-sisa luka yang perlahan menjelma menjadi sesuatu yang tak bisa didefinisikan. Momen itu terlalu rapuh. Dan dalam keretakan itu, mereka bersandar satu sama lain. Bibir mereka bertemu, bukan dalam gairah, tapi dalam kekosongan. Dalam kepedihan yang tak bisa mereka ucapkan. Ciuman itu lambat, teramat hati-hati. Seolah mereka sedang menyentuh luka satu sama lain, bukan hanya kulit. Lily memejamkan mata. Hatinya kacau. Ia tahu ini salah. Ia tahu ia harus mundur. Tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Adrian mengusap pipinya. "Aku bukan orang baik, Lily." Lily membuka mata. "Aku juga tidak." "Kenapa kamu tidak pergi?" "Karena aku takut. Kalau pergi sekarang, aku tidak akan bisa benci kamu lagi." Kalimat itu membuat Adrian menahan napas. Ia memejamkan mata, menunduk. Bahunya turun perlahan, seperti melepaskan beban bertahun-tahun. Lily mengalihkan wajah, menatap ke arah taman di kejauhan. Matanya basah, tapi ia tak membiarkan air mata jatuh. Di dalam dadanya, rasa sakit itu berubah bentuk. Ia mulai takut. Bukan karena Adrian, tapi karena dirinya sendiri. Bagaimana jika rasa yang tumbuh ini bukan sekadar simpati? Bagaimana jika ia benar-benar mulai mencintai pria yang seharusnya ia benci? Malam itu, Lily kembali ke kamarnya tanpa kata. Adrian tak menahannya. Tapi sorot mata pria itu yang mengikuti langkah Lily, hingga pintu tertutup berkata lebih banyak dari kata-kata. Di dalam kamar, Lily berdiri di depan cermin. Ia menyentuh bibirnya. Bekas ciuman itu masih terasa. Bukan karena hangatnya, tapi karena luka yang menyertainya. Ia duduk di tepi ranjang, membuka buku harian ibunya lagi. Halaman terakhir kembali ia baca. Kalimat yang tertulis di sana menusuk lebih dalam setelah hari ini. "Kadang, luka membuat kita tersesat. Kita tidak tahu lagi siapa yang harus dibenci atau dicintai. Karena semua terasa sama sakitnya." Lily memejamkan mata. Dalam gelap,
Ia bergumul dengan rasa yang tak punya nama. Antara cinta dan dendam. Antara luka masa lalu dan luka yang baru saja ia ciptakan sendiri. Ia tahu, ini baru permulaan dari badai yang lebih besar. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, Lily membiarkan dirinya menangis bukan karena marah, bukan karena takut. Tapi karena ia sadar, ia tak lagi yakin siapa yang sedang ia lawan, Adrian, atau dirinya sendiri. Langit mendung menggantung di atas villa tua itu, seakan menolak menyambut siapapun yang datang. Letaknya tersembunyi di balik hutan kecil, jauh dari pusat kota. Villa itu milik keluarga Mahendra. Dulu sering digunakan untuk liburan keluarga atau menjamu tamu penting. Tapi sejak Tio Mahendra menghilang dari sorotan publik, tempat itu nyaris tak terjamah. Lily berdiri di balik gerbang besi yang sudah berkarat. Jantungnya berdetak kencang. Ia menarik napas panjang, lalu mencongkel kunci gembok dengan kawat yang sudah ia siapkan. Tangan mungilnya gemetar, tapi matanya penuh tekad. Satu klik, gerbang terbuka. Ia melangkah masuk, membiarkan suara ranting dan kerikil di bawah sepatunya jadi satu-satunya saksi kehadirannya. Di dalam rumah, debu menutupi hampir semua permukaan. Tirai kusam menggantung tak beraturan. Udara di dalam pengap, penuh aroma masa lalu yang tak ingin diungkit. Tapi Lily tidak peduli. Ia datang bukan untuk kenyamanan. Ia datang untuk jawaban. Malam sebelumnya, ia mendengar percakapan samar antara Adrian dan pamannya. Ia hanya menangkap satu kalimat, jangan biarkan dia tahu tentang villa. Dan itu cukup untuk memantik kecurigaan yang selama ini hanya hidup samar di kepalanya. Ia menyusuri koridor, menyalakan senter kecil dari ponsel. Di setiap dinding, tergantung potret keluarga Mahendra. Tio berdiri gagah di tengah, Adrian kecil di sisi kiri, dan seorang wanita yang sepertinya ibu Adrian di sisi kanan. Wajah-wajah itu diam, membeku dalam bingkai, menyimpan rahasia yang sudah lama mati. Lily tahu apa yang ia cari, ruang kerja Tio Mahendra. Menurut dokumen lama dari media, pria itu biasa menyimpan catatan bisnis dan korespondensi pribadi di lantai 2. Tangga kayu tua berderit di bawah langkahnya. Setiap suara membuatnya menahan napas. Tapi tak ada siapa-siapa di sana. Rumah itu memang sudah lama ditinggalkan. Tapi hawa kehadiran masa lalu masih terasa seperti bayangan. Ruang kerja itu terkunci. Tapi Lily menemukan kunci cadangan tergantung di bawah meja kecil dekat tangga. Ia memutar gagangnya dengan hati-hati. Pintu terbuka. Ruangan itu gelap, tapi jauh lebih bersih dibanding ruangan lain. Seolah seseorang pernah kembali dan menjaga tempat itu tetap rapi. Di meja besar dari kayu jati, Lily menemukan setumpuk map dokumen yang tertata rapi. Ia membuka satu persatu, membaca dengan cepat. Kebanyakan surat bisnis, nota pembelian, laporan bank sampai akhirnya ia menemukan satu map yang tampak berbeda. Warna biru pudar, dengan tulisan tangan samar di sudut, personal, S. Lily membuka isinya dengan tangan gemetar. Beberapa lembar kertas sudah menguning. Di dalamnya, ada surat-surat yang ditulis oleh seseorang bernama Sinta, nama ibunya. Surat itu bukan surat resmi. Lebih seperti catatan harian yang tak pernah sampai. Semua ditujukan pada satu orang, TM. Saya tahu apa yang terjadi malam itu salah. Tapi saya tidak bisa lari. Saya butuh pekerjaan. Saya butuh uang untuk Lily. Saya mohon, jangan dekati saya lagi. Jangan rusak hidup saya. Kalau Anda benar-benar punya hati, lepaskan saya. Jangan ancam saya lagi. Saya tak akan bicara. Saya bersumpah. Tapi jika saya hilang, ingat ini, saya tidak bunuh diri. Dan saya tidak pernah setuju dengan semua itu. Lily menggigit bibirnya. Tangannya bergetar hebat. Satu nama terukir jelas di surat-surat itu, Tio Mahendra. Ayah Adrian. Ia membuka map lain, berisi salinan surat pengunduran diri ibunya dari Yayasan Mahendra 15 tahun lalu. Alasan pengunduran diri ditulis, alasan pribadi. Tapi terlampir juga laporan medis dengan luka memar di beberapa bagian tubuh. Tidak pernah dilaporkan ke polisi. Satu lagi dokumen, yang lebih mengejutkan. Sebuah laporan keuangan dari tahun yang sama, menunjukkan sejumlah uang besar ditransfer ke rekening atas nama Sinta kemudian dihentikan tiba-tiba 2 minggu sebelum kematiannya. Lily terduduk. Napasnya sesak. Ibunya tidak mati karena kecelakaan. Ibunya dibungkam.
Dan pelakunya adalah ayah Adrian. Di perjalanan pulang, Lily merasa dunia seperti berputar terbalik. Mobil yang ia kendarai terasa sempit, meski jalanan terbuka lebar. Pandangannya buram, bukan karena hujan, tapi karena air mata yang tak bisa ia tahan lagi. Selama ini ia mencurigai banyak hal. Tapi melihat bukti itu langsung di tangannya adalah luka baru yang tak terbayangkan. Semua dendam yang ia bangun, kini menemukan bentuknya. Tapi ironisnya, justru di saat ia mulai kehilangan keinginan untuk membalas. Ia tak tahu bagaimana harus menyikapi Adrian. Pria itu mungkin tidak tahu. Atau mungkin tahu, tapi menyembunyikannya karena takut kehilangan nama baik keluarganya. Sesampainya di rumah, Adrian sudah menunggunya di ruang tamu. Wajahnya tegang. "Kamu dari mana?" tanyanya dingin. Lily tak menjawab. Ia menatap pria itu, memandang dalam-dalam, seolah berusaha mencari kebenaran di balik wajah tampan itu. "Kamu ke villa tua itu, kan?" tanya Adrian lagi. Suaranya meninggi. "Jawab aku, Lily." "Apa kamu tahu apa yang ayahmu lakukan pada ibuku?" tanya Lily pelan. Adrian terdiam. Seketika itu juga, ketegasan di wajahnya runtuh. Ia menunduk, lalu mengusap wajahnya dengan kasar. "Jadi kamu tahu," katanya pelan. "Akhirnya tahu juga." Lily menggeleng. "Kenapa kamu diam? Kenapa kamu tak pernah bilang?" "Aku tak tahu pasti. Aku cuma dengar sepintas dari Paman Johan, dari bisik-bisik lama yang tak pernah dikonfirmasi. Ayah selalu merahasiakan semuanya. Ibuku dia pun bungkam sampai mati." "Tapi kamu curiga," potong Lily. "Kamu curiga, tapi tetap biarkan aku di rumah ini. Di bawah nama Mahendra. Nama yang menghancurkan hidup ibuku." Aku pikir kamu tidak akan pernah tahu," jawab Adrian lemah. "Aku pikir kamu akan pergi sebelum semuanya terbongkar." Lily melangkah mundur. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. "Aku tinggal di rumah ini karena aku pikir aku sedang membalas dendam. Tapi nyatanya, aku malah jatuh cinta." Kata-kata itu membuat Adrian terkejut. Lily tertawa pahit. "Iya, lucu kan? Aku jatuh cinta pada pria yang nama keluarganya membunuh ibuku." Adrian mendekat, tapi Lily mengangkat tangan. "Jangan. Lily. Kalau kamu sayang padaku," bisik Lily, "biarkan aku pergi." Adrian tak menjawab. Tapi matanya mengabur oleh air mata yang tak bisa ia sembunyikan lagi. Dan malam itu, rumah mewah itu kembali sunyi. Tapi kali ini, bukan karena keheningan. Melainkan karena dua hati yang memilih diam, agar luka mereka tak bertambah dalam. Pagi datang tanpa cahaya bagi Lily. Langit biru tampak muram, seolah ikut memikul beban yang bersarang di dadanya. Sudah 3 hari sejak ia menemukan kebenaran di villa tua itu. 3 hari pula sejak ia dan Adrian berhenti berbicara. Mereka masih tinggal di rumah yang sama, tidur di kamar yang sama, tapi terasa seolah ada ribuan kilometer jarak di antara mereka. Setiap kali Lily bangun, Adrian sudah pergi. Setiap kali Lily kembali ke kamar, Adrian sudah memalingkan wajahnya. Tidak ada marah, tidak ada teriakan. Hanya sunyi yang membuat segalanya terasa jauh lebih menusuk. Tapi pagi ini berbeda. Saat Lily turun ke ruang makan, Adrian sedang duduk di sana. Tak ada ponsel di tangannya, tak ada dokumen di hadapannya. Hanya secangkir kopi yang mengepulkan aroma pahit. Wajahnya tampak lelah, mata sedikit sembab. Lily tahu, pria itu tidak tidur. Begitu pula dirinya. "Duduklah," kata Adrian perlahan, tanpa melihat ke arahnya. Lily menahan napas sejenak sebelum menarik kursi di seberang Adrian. Mereka duduk saling berhadapan, seperti dua musuh yang kelelahan bertempur. "Aku ingin bicara," kata Adrian, akhirnya menatapnya. Matanya menyiratkan sesuatu yang belum pernah Lily lihat sebelumnya, ketulusan. Lily menunggu, tidak menyela. "Aku sudah terlalu lama hidup dengan beban yang bukan milikku," ucapnya pelan. "Aku tahu ayahku bukan pria suci. Aku tahu, ada banyak hal kotor yang ditutup rapat oleh keluargaku. Tapi aku terlalu pengecut untuk membongkarnya." Kopi di cangkirnya mulai dingin, tapi ia tak peduli. "Dan lalu kamu datang," lanjutnya. "Dengan luka di matamu, dengan dendam yang kamu sembunyikan, dengan diam yang terlalu nyaring untuk diabaikan.
Aku tidak ingin menyakitimu, kata Lily, suaranya nyaris berbisik. Aku tahu. Adrian mengangguk perlahan. Dan karena itu, aku akan bebaskan kamu. Kamu tak perlu tinggal di sini. Aku tidak akan menahanmu lagi. Jantung Lily berdetak tak karuan. Kata-kata Adrian menusuk seperti pisau tajam. Bukan karena sakit, tapi karena lembutnya tak disangka. Kamu bisa pergi hari ini juga kalau mau. Tambah Adrian. Mobil, uang, bahkan dokumen jika kamu ingin keluar negeri. Aku siapkan semuanya. Aku sudah bicara dengan pengacaraku tadi malam. Nama kamu akan dibersihkan. Lily menatapnya dalam. Pria itu serius. Kenapa? Tanyanya. Kenapa tiba-tiba memberikan semua ini? Adrian tersenyum lelah. Karena untuk pertama kalinya, aku ingin jadi manusia. Bukan sekadar pewaris nama Mahendra. Bukan pria yang hidup di bawah bayang-bayang ayahnya. Dan karena aku mencintaimu, tapi aku tahu aku tidak pantas. Hening. Kata itu melayang di udara, merasuk ke setiap pori Lily. Aku mencintaimu. Seandainya ia dengar kata itu 2 minggu lalu, mungkin ia akan menertawakan. Tapi kini, ia justru menangis. Bukan karena bahagia, tapi karena hatinya sendiri tak tahu harus bagaimana membalasnya. Kalau kamu mencintaiku, ujar Lily lirih, kenapa tidak ikut bersamaku membongkar semuanya? Nama keluargamu bukan alasan untuk menutupi dosa. Adrian menggeleng pelan. Kamu tahu, Lily, jika kita ungkap ini ke publik, bukan cuma ayahku yang hancur. Semua karyawan di perusahaan Mahendra ribuan orang akan terkena imbas. Investor akan lari. Saham akan jatuh. Nama baik akan mati. Dan ibuku? Tanya Lily tajam. Dia mati sendirian, dalam diam. Hanya karena dia terlalu miskin untuk didengar. Air mata mengalir di pipinya, panas dan marah. Kalau aku diam sekarang, aku tidak lebih baik dari ayahmu. Adrian menunduk. Tidak membantah. Tidak membela. Ia hanya membiarkan rasa bersalah mengikat dirinya seperti rantai yang berat. Aku sudah menyelidiki ulang semuanya, ucap Lily. Rangga membantuku. Ada satu saksi lagi yang mungkin bisa bicara. Seorang sopir tua bernama Hashim. Dia bekerja untuk keluargamu, dan malam sebelum ibuku ditemukan tewas, dia yang terakhir melihat ibuku meninggalkan villa. Adrian terkejut. Hashim sudah pergi dari rumah 15 tahun lalu. Tidak ada yang tahu kemana dia. Lily mengangguk. Tapi aku akan menemukannya. Adrian menatap Lily lama. Kamu sungguh akan mengorbankan semua ini, Lily? Bahkan perasaanmu untukku? Lily terdiam. Inilah pertanyaan yang tak ingin ia jawab. Ia tidak lagi yakin apakah ia benar-benar ingin membalas dendam, atau ia hanya tidak ingin ibunya dilupakan. Ia tidak tahu apakah cinta dan balas dendam bisa berjalan beriringan. Dan yang lebih menakutkan, ia mulai takut bahwa jika memilih cinta, ia akan kehilangan dirinya sendiri. Aku tidak tahu harus bagaimana, Adrian, katanya jujur. Setiap kali aku melihatmu, aku melihat ibuku. Tapi juga aku melihat diriku. Diriku yang lemah, yang ingin dipeluk dan diselamatkan. Adrian berdiri, berjalan ke arahnya. Ia berlutut di depan Lily, memegang tangannya dengan perlahan. Aku tidak akan menyuruhmu memilih. Tapi aku akan tetap di sini jika kamu butuh seseorang, bahkan jika kamu membenciku. Lily menangis dalam diam. Luka di dalam dirinya kini bercampur dengan rasa yang tak bernama. Balas dendam yang ia bawa selama ini terasa mulai goyah. Tidak karena ia kehilangan arah, tapi karena hati yang selama ini ia tutup rapat mulai terbuka perlahan. Dan di sanalah mereka, dua jiwa yang saling menyakiti karena terlalu mencintai. Dua nama dari dunia berbeda, tapi diikat oleh satu luka yang sama, kehilangan. Lily tahu, jalan di depannya tidak akan mudah. Tapi untuk pertama kalinya, ia tidak sendiri. Ia akan cari kebenaran. Ia akan temukan Hashim. Ia akan hadapi Tio Mahendra. Tapi ia juga akan belajar memaafkan dirinya sendiri. Dan mungkin, suatu hari nanti, ia akan belajar memaafkan Adrian. Tapi belum hari ini. Hari ini, ia hanya ingin duduk di lantai, memeluk pria yang seharusnya ia benci, sambil menangis untuk luka-luka yang tak pernah bisa ia beri nama. Langit menggelap lebih cepat dari biasanya.
Petir sesekali menggores cakrawala, disusul suara gemuruh yang seperti memantul di dinding-dinding rumah besar itu. Udara terasa berat, seolah menahan sesuatu yang sudah terlalu lama ingin pecah. Lili berdiri di beranda rumah, menatap derasnya hujan yang mengguyur taman. Tubuhnya gemetar, bukan karena dingin, tapi karena apa yang akan ia lakukan malam ini. Ia sudah menyusun kata-kata itu selama berhari-hari, tapi tak pernah cukup berani mengatakannya. Selalu ada yang menahannya rasa takut, rasa bersalah, bahkan rasa sayang yang tak ia akui. Tapi malam ini, semuanya tak bisa lagi ditunda. Langkah Adrian terdengar dari dalam rumah, berat dan pelan. Seperti orang yang menyeret langkahnya karena tahu akan menemukan sesuatu yang tak ia inginkan. "Ada apa?" tanyanya dari ambang pintu. Lili tidak menjawab. Ia hanya menoleh sebentar, lalu melangkah keluar. Hujan langsung membasahi rambut dan bajunya, tapi ia tak peduli. Ia ingin mengatakan semuanya di bawah langit yang terbuka, agar tak ada yang bisa bersembunyi. Adrian ragu sejenak, lalu menyusul. Begitu tubuhnya melewati ambang atap, hujan langsung menerjang. Dalam beberapa detik, mereka sudah sama-sama basah kuyup, berdiri di tengah pelataran batu yang licin. "Lili, ini gila," ujar Adrian. "Masuklah. Kita bicara di dalam." "Aku gak bisa bicara di dalam," sahut Lili, suaranya bergetar. "Di dalam terlalu banyak kenangan yang membuatku lemah." Adrian diam. Hanya suara hujan yang mengisi udara di antara mereka. "Aku bohong sama kamu," kata Lili, memandang lurus ke matanya. "Sejak hari pertama aku datang ke rumah ini, aku punya tujuan. Aku ingin menghancurkan kamu. Aku ingin balas dendam." Adrian mengernyit, wajahnya kaku. "Aku tahu kamu bukan orang yang bersalah langsung dalam kematian ibuku. Tapi kamu adalah bagian dari nama Mahendra, dan aku pikir menghancurkan kamu adalah satu-satunya cara untuk membuat arwah ibuku tenang." Lili mengusap wajahnya, entah untuk menyeka air hujan atau air mata. "Aku menyelidiki segalanya di belakang kamu. Aku temui orang-orang dari masa lalu ibuku. Aku cari arsip rahasia. Aku bahkan hampir menyerahkan semua bukti itu ke media." Adrian tidak berkata apapun. Rahangnya mengeras. Matanya menatap tajam. Lili menahan napas. "Tapi kemudian kamu berubah. Kamu bukan Adrian yang kasar dan dingin di hari pertama. Kamu mulai terbuka. Kamu minta maaf. Kamu berlutut. Kamu memelukku saat aku paling rapuh. Dan aku?" Suara Lili pecah. "Aku mulai benci diriku sendiri karena aku gak bisa lagi membedakan mana dendam dan mana cinta." Adrian melangkah mendekat, tapi Lili mundur satu langkah. "Ia belum selesai. Aku masih punya semua buktinya. Aku tahu siapa yang membunuh ibuku. Ayahmu. Dan aku tahu kamu juga sudah mulai menyusunnya dalam kepalamu." Wajah Adrian mendadak kosong. Ia seperti membeku di tempatnya, dan Lili bisa melihat sesuatu dalam dirinya retak. "Kenapa sekarang?" tanya Adrian dengan suara rendah. "Kenapa baru sekarang kamu bilang?" Lili terisak. "Karena aku takut kalau aku nunggu lebih lama lagi, aku gak sanggup mengatakannya. Karena hatiku terlalu lemah untuk membenci kamu sepenuhnya." Petir menyambar tak jauh dari sana. Hujan makin deras. Tapi mereka tetap berdiri, basah kuyup dalam badai yang tak lebih mengerikan dari yang mereka rasakan di dalam diri. "Ayahku?" bisik Adrian. "Kamu yakin?" Lili mengangguk. "Buku harian ibuku. Testimoni Buliana sebelum dia menghilang. Surat lama yang kutemukan di villa. Semuanya mengarah ke Tio Mahendra. Aku hanya belum punya saksi terakhir untuk memperkuat semuanya." Adrian memejamkan mata. Tubuhnya gemetar, dan bukan karena dingin. Aku gak tahu harus marah ke siapa. Ke kamu? Atau ke diriku sendiri? Atau ke darah yang mengalir di tubuhku?" Lili mendekat pelan. "Aku juga gak tahu harus benci siapa lagi. Kamu bukan ayahmu. Tapi kamu adalah bagian dari luka itu." Untuk beberapa saat, hanya isak Lili yang terdengar. Adrian menatapnya dengan pandangan yang penuh amarah, kecewa, sekaligus luka yang dalam. Lalu ia berkata lirih, "Kenapa kamu tetap di sini? Kalau kamu tahu semua ini, kenapa kamu gak pergi?" Pertanyaan itu mengguncang Lili lebih dari yang ia bayangkan. "Aku gak bisa pergi," jawabnya akhirnya.
Karena setiap kali aku ingin melangkah keluar, aku merasa meninggalkan satu-satunya orang yang memahami rasa sakitku. Adrian terdiam. Matanya menatap wajah Lily lama, sebelum akhirnya ia melangkah mendekat, sangat dekat, hingga wajah mereka hanya dipisahkan satu helaan napas. Lily, gumamnya pelan. Aku ingin kamu tetap di sini. Bukan karena kontrak, bukan karena kamu terikat, tapi karena kamu yang kubutuhkan. Aku ingin kamu di sini, karena aku gak sanggup kehilangan kamu. Lily menangis. Kata-kata itu seperti menampar dan memeluknya sekaligus. Aku gak tahu harus membalas apa, bisiknya. Kamu gak perlu membalas, ujar Adrian. Cukup jangan bohong lagi. Lily mengangguk. Hujan masih turun, tapi kini terasa lebih hangat. Mereka berdiri saling berhadapan, dengan luka yang terbuka dan hati yang mulai saling menyentuh. Tidak ada pelukan. Tidak ada ciuman. Hanya kejujuran yang akhirnya menemukan tempatnya. Dan malam itu, di bawah hujan yang menenggelamkan dunia, Lily tahu, cinta dan dendam tidak selalu harus saling mengalahkan. Kadang, mereka hanya perlu berdamai. Untuk pertama kalinya, Lily tak ingin melarikan diri. Ia ingin tetap di sana, bukan sebagai alat balas dendam, tapi sebagai dirinya sendiri, perempuan yang pernah terluka, tapi memilih untuk tetap percaya bahwa luka pun bisa menjadi jalan pulang. Pagi itu, langit terlihat bersih setelah berhari-hari kelabu. Sinar matahari memantul di dedaunan yang masih basah oleh embun. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan ketenangan yang terasa asing tapi hangat. Lily berdiri di balkon lantai 2 rumah itu, menatap ke kejauhan, ke ujung jalan tempat mobil-mobil sesekali melintas lalu hilang dari pandangan. Di dalam hatinya, ada sesuatu yang telah selesai. Bukan berarti ia telah benar-benar sembuh, tapi setidaknya, ia telah memilih untuk berhenti menggaruk luka yang tak bisa kembali. Ia telah memilih untuk menutup lembaran yang dulu hanya penuh dendam dan kesedihan. Tio Mahendra resmi ditahan 3 hari lalu. Skandal yang sudah lama terkubur akhirnya terbuka setelah Lily menyerahkan bukti-bukti yang ia kumpulkan. Tidak mudah membuat Adrian menyetujui keputusan itu. Awalnya pria itu menolak, bahkan sempat menghilang dari rumah selama 2 hari penuh. Tapi akhirnya, dengan mata sembab dan wajah yang kalah, Adrian kembali dan berkata, "Lakukan apa yang harus kamu lakukan. Aku gak bisa terus hidup dalam bayang-bayang ayahku." Dan Lily pun melangkah. Bukan sebagai anak yang ingin membalas dendam atas ibunya, tapi sebagai perempuan yang tak ingin membiarkan luka terus menular ke generasi berikutnya. Ia ingin mengakhiri semuanya di titik yang paling menyakitkan. Ia tahu, dengan menyeret nama besar Mahendra ke permukaan, ia akan merusak banyak hal. Tapi ia juga tahu, diam berarti ikut berkontribusi dalam kebusukan yang telah menghancurkan hidup ibunya. Media menggila selama 2 hari penuh. Wajah Tio Mahendra terpampang di layar televisi dan media sosial. Dari pengusaha terpandang jadi tersangka pemerkosaan dan pembunuhan. Beberapa rekan bisnis menarik diri, beberapa lainnya hanya diam, pura-pura tak tahu. Tapi Adrian berdiri tegak di samping Lily saat mereka datang ke kantor polisi, dan itu cukup bagi Lily untuk percaya. Pria itu akhirnya memilih berpihak pada kebenaran, meski darahnya sendiri adalah bagian dari kebusukan itu. Setelah itu, Lily tidak lagi merasa perlu membenci. Hari itu juga, Rangga menghilang. Tidak ada pesan. Tidak ada salam perpisahan. Hanya satu foto usang yang ia tinggalkan di meja kamar Lily, foto lama Lily dan ibunya, saat mereka masih tinggal di rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Di belakangnya, tertulis satu kalimat dengan tinta pudar, "Sudah saatnya kau hidup untuk dirimu sendiri." Lily tidak menangis. Mungkin dulu, ia akan mengejar Rangga, menuntut penjelasan, menyalahkannya karena pergi saat semuanya sudah hampir selesai. Tapi kini, ia mengerti. Rangga adalah bagian dari masa lalu. Sosok yang muncul untuk menunjukkan arah, bukan untuk berjalan bersama sampai akhir. Saat suara langkah pelan mendekat dari belakang, Lily tak perlu menoleh untuk tahu siapa itu. Adrian berjalan mendekat, lalu berhenti di sampingnya, diam-diam menatap horizon yang sama. Mereka tidak berbicara selama beberapa saat. Diam mereka bukan jarak, tapi ruang untuk bernapas setelah terlalu banyak luka diucapkan dengan kata-kata. "Kamu tidur semalam?" tanya Adrian akhirnya. Suaranya serak tapi lembut. "Sedikit," jawab Lily. "Kepalaku penuh." Begitu banyak yang terjadi dalam waktu singkat.
Lily hanya mengangguk. Aku terus berpikir, lanjut Adrian, bagaimana bisa aku gak pernah benar-benar tahu siapa ayahku? Ia menunduk, menarik napas dalam-dalam. Mungkin aku tahu, tapi aku memilih untuk tidak melihat. Kadang kita tahu, tapi pura-pura tidak, sahut Lily. Itu yang kulakukan bertahun-tahun. Aku tahu dendamku bisa melukai siapapun, tapi aku terus bawa itu kemana-mana. Seolah-olah satu-satunya alasan aku hidup adalah untuk membalas. Adrian menoleh. Dan sekarang? Lily membalas tatapannya. Di mata pria itu, tak ada lagi dingin dan arogansi. Yang tersisa hanya kelelahan dan kejujuran. Sekarang, ujar Lily, aku ingin hidup. Bukan untuk membalas. Tapi untuk diriku sendiri. Sebuah senyum kecil muncul di sudut bibir Adrian. Ia meraih tangan Lily, menggenggamnya perlahan. Tak ada permintaan, tak ada janji. Hanya kehangatan yang mengalir dari telapak tangan ke dada Lily. Aku gak minta kamu memaafkan semua ini, ucap Adrian pelan. Tapi kalau kamu masih mau bertahan di sini, bukan karena kontrak, bukan karena luka, tapi karena kamu merasa ini rumahmu, aku akan bersyukur setiap hari. Lily menatap tangan mereka yang saling menggenggam. Dulu, ia membayangkan akan pergi dari rumah ini dengan kepala tegak, membawa dendam yang terbalaskan. Tapi kini, ia tahu, ia akan tetap di sini bukan karena kalah, tapi karena menang atas dirinya sendiri. Aku akan tinggal, katanya akhirnya. Tapi bukan sebagai istri yang dibeli. Aku akan tinggal sebagai perempuan yang memilih untuk percaya lagi. Adrian mengangguk, seolah-olah jawaban itu lebih dari cukup. Hari itu, mereka tidak pergi kemana-mana. Mereka hanya duduk di taman belakang, membiarkan matahari mengeringkan sisa-sisa hujan semalam. Lily menatap bunga-bunga yang mulai mekar, dan untuk pertama kalinya, ia merasa tak perlu lagi mencari jawaban ke masa lalu. Ibunya mungkin sudah tiada, tapi Lily tahu, dari suatu tempat di balik langit biru itu, perempuan yang dulu mengajarkannya mencintai hidup meski hidup tak pernah adil sedang tersenyum, akhirnya bisa tenang. Dan Lily, untuk pertama kalinya, bisa berkata dalam hati, luka yang kutinggalkan, tak akan pernah benar-benar sembuh. Tapi dari luka itu, aku memilih untuk menumbuhkan cinta. Cinta yang tidak lahir dari paksaan atau balas dendam, tapi dari keberanian untuk menerima bahwa hidup tidak selalu memberi kita jawaban yang kita inginkan. Tapi ia selalu memberi pilihan, untuk hancur, atau untuk tumbuh. Dan kali ini, Lily memilih tumbuh. Bersama Adrian. Bersama cinta yang lambat tapi jujur. Bersama luka yang tak harus hilang, tapi cukup diberi tempat untuk sembuh perlahan. Senja merayap perlahan ke balik bukit ketika Lily duduk sendirian di balkon rumah kecil mereka yang baru. Tidak semewah rumah Adrian yang dulu, tak ada pilar marmer dingin atau lantai berkilau seperti cermin. Tapi ada sesuatu yang lebih penting di rumah ini, kehangatan. Sebuah rasa yang dulu ia pikir sudah mati di dalam dirinya. Angin sore menyentuh wajahnya, membelai rambutnya yang kini dibiarkan tergerai. Di pelukannya, secangkir teh jahe yang mulai mendingin. Di dalam rumah, terdengar suara pelan alunan musik klasik dari speaker kecil yang Adrian beli di pasar loak. Mereka sepakat untuk membangun ulang hidup mereka, bukan dari puing-puing masa lalu, tapi dari batu pertama yang mereka pilih bersama. Sudah 3 bulan sejak Tio Mahendra di penjara. Skandal yang terbongkar mengguncang media, mengguncang keluarga besar Mahendra. Banyak yang tidak percaya bahwa pria yang selama ini dikenal sebagai dermawan ternyata menyimpan luka dan dosa begitu dalam. Banyak yang menyangkal. Banyak pula yang menyalahkan Lily. Namun Lily tidak peduli. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bebas. Bebas dari bayang-bayang masa lalu. Bebas dari luka yang membusuk dalam diam. Bebas dari dendam yang semula ia peluk erat seperti pelindung, tapi akhirnya justru hampir membunuhnya. Dan di sanalah Adrian, laki-laki yang awalnya menjadi simbol dari semuanya pengkhianatan, kebencian, perang batin. Tapi kini, di matanya, Adrian adalah seseorang yang juga terluka. Seseorang yang tak sempurna, tapi memilih bertahan. Seseorang yang tahu bagaimana rasanya kehilangan, dan tidak ingin kehilangan lagi. Lily, panggil Adrian dari balik pintu kaca. Ia mengenakan kaos tipis dan celana rumah, membawa 2 buah buku catatan dan pulpen. Mau bantu aku kasih nama untuk toko buku kecil kita? Lily tersenyum.
Bukan senyum dibuat-buat, bukan pula senyum sarkastik seperti dulu saat ia pura-pura baik-baik saja. Senyum ini lahir dari sesuatu yang sederhana, rasa damai. Bagaimana kalau luka yang disembuhkan? Katanya, menyambut Adrian yang kini duduk di sebelahnya. Adrian mengangguk-angguk, lalu menoleh menatap langit yang mulai berubah jingga. Terlalu dramatis. Tapi jujur, aku suka. Mereka tertawa. Tertawa ringan yang tak pernah mereka rasakan dulu. Tertawa tanpa beban. Ketika Adrian memeluknya pelan dari samping, Lily bersandar di bahunya. Tak ada dendam, tak ada keraguan. Hanya pelan-pelan ia menerima bahwa cinta bisa tumbuh di tanah yang gersang, bila keduanya rela menyiramnya bersama. Aku masih mimpi buruk kadang, bisik Lily kemudian. Tentang ibu. Tentang malam itu. Tentang saat aku hampir menamparmu karena aku yakin kau bagian dari semuanya. Aku juga mimpi buruk, jawab Adrian. Tentang ayah. Tentang malam aku tahu semuanya. Tentang saat aku ingin kau pergi, padahal aku butuh kau di sampingku. Lily mengangguk, pahit, tapi tidak lagi getir. Mereka bilang luka akan hilang seiring waktu, gumamnya. Tapi kurasa itu salah. Luka tidak hilang. Luka hanya berubah bentuk. Menjadi bagian dari kita? Tanya Adrian. Menjadi pengingat bahwa kita pernah hancur, tapi memilih untuk bangkit. Mereka duduk dalam diam, membiarkan suara sore menggantikan kata-kata yang tak perlu diucap. Lily memejamkan mata, mengingat wajah ibu yang kini tak lagi memandangnya dengan sedih dari dalam mimpi. Kini sang ibu tersenyum. Lily tahu itu. Ia tahu ibunya telah memaafkan semua. Dan Rangga, laki-laki dari masa lalunya itu pergi diam-diam. Tanpa pamit, tanpa sepucuk surat. Hanya pesan singkat yang ditinggalkan di emailnya, aku tak bisa berdamai dengan masa lalu, Lil. Tapi kau bisa. Dan itu cukup. Selamat tinggal. Ada luka di sana. Tapi Lily belajar. Tidak semua luka harus dibalas. Tidak semua kepergian harus dikejar. Rangga adalah bagian dari kisahnya. Bukan takdirnya. Aku ingin menulis buku tentang semua ini, kata Lily suatu pagi setelah hujan reda. Tapi bukan untuk membalas, atau mempermalukan siapapun. Hanya agar ada yang membaca, dan merasa mereka tak sendirian. Adrian mencium keningnya. Lama. Tulislah. Dunia butuh kisah seperti milikmu. Dan Lily menulis. Ia menulis dengan tangis. Ia menulis dengan tawa. Ia menulis dengan hati yang sudah tidak sama. Tapi justru karena itulah tulisannya punya jiwa. Ia beri judul bukunya, Luka yang Kubayar dengan Dosa, Cinta yang Kutemukan di Dalamnya. Suatu malam, buku itu terbit. Ia tak menyangka, buku itu diterima begitu hangat. Bukan karena kisahnya sensasional, tapi karena banyak orang merasa, mereka juga seperti Lily. Pernah merasa dijual. Pernah merasa dipaksa diam. Pernah mencintai orang yang justru dulu ingin mereka benci. Tapi dari luka itu, mereka bangkit. Dan pada peluncuran bukunya yang kedua, Lily berdiri di panggung kecil, menggenggam tangan Adrian yang kini tak lagi membeku seperti dulu. Saya berdiri di sini bukan sebagai korban, katanya di depan mikrofon. Tapi sebagai seseorang yang memilih untuk tidak lagi hidup dalam gelap. Tepuk tangan menggema. Adrian menatapnya dengan mata yang tak lagi penuh rahasia. Dan Lily tahu, perjalanan mereka masih panjang. Masih ada hari buruk. Masih ada sisa luka. Tapi setidaknya, mereka melangkah bersama. Bukan karena keterpaksaan, bukan karena perjanjian busuk di masa lalu. Tapi karena cinta. Cinta yang tidak datang seperti dongeng, tapi lahir dari reruntuhan luka yang mereka peluk bersama. Lily tahu, ia tak akan pernah menjadi perempuan yang sama seperti sebelum dijual oleh ayahnya. Tapi ia juga tahu, ia tak ingin menjadi perempuan yang penuh dendam seperti dulu. Ia adalah versi baru dari dirinya sendiri. Lebih kuat, lebih jujur, dan lebih berani. Dan ketika malam turun, dan suara detak jam terdengar di ruang tamu, Lily menggenggam tangan Adrian. Terima kasih, bisiknya. Sudah memilih bertahan. Adrian menatapnya, lalu berkata pelan, kau datang dalam hidupku untuk membalas, tapi justru kau menyelamatkanku. Lily tersenyum. Kita menyelamatkan satu sama lain. Lalu malam itu,
Seperti malam-malam lainnya, mereka tidur dalam diam yang tenang. Dan luka itu, yang dulu tajam dan menyakitkan, kini hanya menjadi bekas tak hilang, tapi juga tak menyakitkan lagi. Karena cinta akhirnya menang.